Halo, saya dengan Dr. Cynthia, saya dokter spesialis mata bagian saraf mata. Saya sehari-hari bekerja di Divisi Neurooftalmologi, Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKUI RSCM. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transient visual loss, yaitu kehilangan penglihatan yang mendadak dan terjadi hanya sesaat. Nah, kita belajar dulu ya kira-kira apa sih transient visual loss itu. Transient visual loss adalah sebuah kondisi di mana terjadi kehilangan fungsi penglihatan kita dalam periode yang singkat, bisa dalam hitungan detik maupun menit. Nah, durasinya ini bervariasi tadi ya, ada detik, menit, kadang-kadang mungkin ada yang sampai kurang lebih setengah jam. Penyebab dari terjadinya kehilangan penglihatan sesaat ini yang kemudian mempengaruhi perbedaan durasi waktu yang terjadi. Transient visual loss sendiri kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan mata yang terkena. Jadi kalau satu mata kita sebut sebagai monokular, sementara kalau dua mata kita sebut sebagai binokular. Nah, keadaan ini tidak jarang juga disertai dengan keluhan-keluhan lain. Jadi keluhan-keluhan keadaan sistemik yang dapat menjadi penanda sebenarnya apakah penyebab dari keadaan transient visual loss ini. Karena tidak jarang transient visual loss ini kemudian adalah penanda awal terjadinya penyakit yang lebih berat. Penyebab terjadinya transient visual loss ini banyak ya, tergantung dari jenisnya tadi. Kalau monokular biasanya sering kita sebut kejadian yang paling sering adalah amaurosis fugax. Namun ada kemungkinan penyebab-penyebab lain seperti misalnya keadaan mata yang kering, kemudian jepitan pada saraf mata, kemudian terjadinya peradangan pada saraf mata atau pembekakan pada saraf mata. Sedangkan transient visual loss yang bilateral paling sering disebabkan oleh keadaan migrain. Jadi merupakan tanda awal dari suatu migrain atau bisa juga disebabkan kelainan-kelainan yang berhubungan dengan jaris penglihatan lainnya. Transient visual loss ini memiliki beberapa faktor risiko. Beberapa di antaranya adalah riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kemudian kadar kolesterol yang tinggi, kemudian darah yang kental, dan kebiasaan kita merokok, atau keadaan-keadaan yang terjadi pada matanya sendiri. Misalnya matanya menjadi kering atau aktivitas yang menggunakan mata yang dalam jangka waktu yang panjang ya, kita membutuhkan konsentrasi panjang, misalnya saat kita sedang menyetir atau kita melihat layar komputer dengan waktu yang sangat panjang. Yang pertama pasti penurunan tajam penglihatan. Bisa satu mata maupun dua mata. Penurunan tajam penglihatan ini bisa bermacam-macam tipenya. Mungkin kadang-kadang seperti tutup tirai, atau kehilangan tiba-tiba keseluruhan lapang pandang, atau lapang pandang menjadi konstriksi atau mengecil. Nah, gejala-gejala ini juga bisa disertai dengan gejala-gejala lainnya selain gejala pada penglihatan. Misalnya sakit kepala. Jadi seperti pada migrain itu akan kehilangan penglihatan pada dua mata, kemudian biasanya disertai dengan aura, baru dilanjutkan dengan sakit kepala yang hebat. Mungkin juga ada telinga yang berdenging. Pada usia 50 tahun ke atas, apabila disertai dengan nyeri kepala hebat, nyeri pada daerah rahang, nyeri pada saat mengunyah, nyeri pada daerah kulit kepala, ini kita harus curiga ada suatu keadaan yang kita sebut sebagai giant cell arteritis. Nah, ini merupakan suatu keadaan yang berat dan kemungkinan prognosis yang kurang baik pada penglihatan. Kadang-kadang bisa juga disertai dengan kehilangan kesadaran, setelahnya keadaan penglihatan ganda atau istilah kedokterannya diplopia, bisa juga disebabkan oleh keadaan autoimun sehingga mungkin ada nyeri dan lain-lain. Nah, apabila Anda mengalami gejala tersebut, jangan panik. Cepatlah datang ke dokter spesialis mata, meskipun terkadang kami tidak menemukan juga gejala sisa. Jadi karena dia penglihatannya sesaat,
Jadi kemungkinan tajam penglihatannya masih membaik, tapi tentu saja harus dilakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh. Ada beberapa pemeriksaan yang kita perlukan seperti fungsi penglihatan, defek lapang pandang, dan lain-lain. Kemudian kita akan mencari tahu apa penyebab dari penurunan tajam penglihatan sesaat tersebut. Nah, penyebab utamanya ini yang biasanya kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan imaging MRI atau CT scan. Nah, keadaan kehilangan fungsi penglihatan mendadak ini bisa menjadi tanda awal dari penyakit lain yang lebih serius sehingga perlu penanganan secepatnya. Jadi ada beberapa hal tentu saja yang perlu kita cermati ya. Tentu saja transien visualis ini karena disebabkan oleh berbagai keadaan sistemik. Tentu yang tadi kita sebutkan bahwa kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan kita merokok, kemudian kebiasaan kita makan makanan yang mungkin mengandung kolesterol yang tinggi. Tentu saja pola hidup sehat ini tentu saja bisa mencegah terjadinya keadaan transien visualis yang disebabkan oleh keadaan sistemik yang saya sebutkan di atas. Rutinlah melakukan pemeriksaan terhadap tentu saja tekanan darah, kemudian pemeriksaan lab rutin dan lain-lain. Tapi tidak juga dilupakan pemeriksaan mata secara berkala. Karena terkadang saat kita kemudian melupakan bahwa kita pernah kehilangan penglihatan sesaat, mungkin saja ada terjadi gejala sisa yang ada di mata yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Moga-moga semua yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Kemudian jagalah selalu kesehatan mata Anda dengan paling tidak melakukan kontrol terhadap ke dokter mata 1 tahun sekali, sehingga kita bisa mendapatkan gejala-gejala awal yang mungkin terjadi sebagai penanda penyakit yang lebih berat. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.